Hai Love LK semuanya, jumpa lagi dengan aku di sesi pembahasan mengenai penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, berkaitan dengan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar ini, di video sebelumnya LK sudah membahas mengenai sistematika penulisan karya ilmiah seri 1, yaitu mengenai bagian pendahuluan atau bagian kelengkapan awal. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai sistematika penulisan seri 2, yaitu yang berisi tentang bagian isi dan juga bagian penutup. Lantas apa saja ya isi-isinya dan penjelasannya itu harus seperti apa? Makanya simak video penjelasan ini sampai akhir ya. Love LK secara umum di dalam bagian isi atau inti dari karya ilmiah ini tuh terbagi menjadi 4 atau 5 bagian tergantung pada aturan yang berlaku di instansi tempat Love LK semuanya bernaung. Nah, bagian-bagian tersebut diantaranya ada pendahuluan, ada kajian teori, kemudian ada objek. Objek ini tuh jika diperlukan begitu ya penjelasan tentang itu. Kemudian yang keempat adalah analisis data atau pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Setiap bagiannya ini tuh menempati posisi yang berbeda-beda, dengan kata lain berisi hal yang berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan. Oleh karena itu bagian-bagian tersebut tuh harus saling bersinergi satu sama lain, jangan sampai tidak ada kaitannya, jangan sampai tidak nyambung antar bagian itunya. Nah, di bagian pendahuluan sendiri biasanya pendahuluan itu berisi mengenai penjelasan atau juga pengantar tentang karya tulis ilmiah atau tentang isi dari tulisan ilmiah yang kita buat begitu. Pada bagian ini juga biasanya berisi mengenai landasan cara kerja dan juga arahan mengenai penulisan dari karya ilmiah. Nah, bagian pendahuluan ini juga mencakup beberapa bagian, diantaranya ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini tuh termasuk bagian yang paling penting di pendahuluan ini karena harus menguraikan sebenarnya apa yang mendasari Love LK semuanya melakukan penelitian itu. Nah, di bagian latar belakang masalah ini Love LK harus menguraikan masalah yang akan ditelitinya itu apa, contoh masalahnya seperti apa, penjelasan yang jelas dan logis mengenai pemilihan masalah tersebut. Kemudian juga harus menguraikan penjelasan yang logis keterkaitan antara data atau dalam hal ini realitas dengan teori yang akan digunakan nanti begitu. Nah, semua ini tuh harus diuraikan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, dan tentu saja harus berkesinambungan satu sama lainnya. Jangan sampai ada ketidaksesuaian begitu di dalam latar belakang masalah ini begitu, karena ketidaksesuaian ini hanya akan menghasilkan ketidakjelasan nanti dengan bagian-bagian yang lainnya, sehingga harus diperhatikan ya. Bagian selanjutnya adalah identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah. Identifikasi masalah ini merupakan garis besar dari hal yang akan diteliti dan juga diuraikan begitu. Nah, bukan biasanya juga sih, tapi pada dasarnya identifikasi masalah ini tuh dalam bentuk pertanyaan. Sementara itu pembatasan masalah ini tuh merupakan batasan agar masalah yang kita kaji itu tidak meluas dan tidak terlalu abstrak. Jadi intinya pembatasan masalah itu tuh cakupan penelitiannya dipersempit kembali, dipersempit lagi begitu. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan juga kegunaan. Pada dasarnya tujuan penelitian itu merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dari penelitian yang kita lakukan. Sementara itu kegunaan merupakan penegasan terhadap manfaat yang akan diperoleh dan dicapai dari penelitian yang kita lakukan itu, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Nah, LK semuanya harus juga menguraikan bagian ini tuh secara jelas gitu, secara ringkas, padat, sesuai dan berkesinambungan dengan latar belakang, kemudian identifikasi masalah juga. Bagian selanjutnya yang harus ada di dalam pendahuluan adalah kerangka teori. Kerangka teori ini merupakan prinsip-prinsip teori yang memengaruhi pembahasan. Nah, di sini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan pembahasan yang akan kita lakukan, karena kerangka teori itu menjadi arahan dan juga langkah kerja kita nanti ketika melakukan pembahasan terhadap masalah yang kita teliti.
Bagian selanjutnya dari pendahuluan ini adalah metode dan juga teknik penelitian. Sebuah penelitian ilmiah tentu saja harus menerapkan metode dan juga teknik penelitian. Nah, metode ini merupakan seperangkat alat yang tersusun secara sistematis dan logis, sedangkan teknik ini merupakan cara yang digunakan dalam menerapkan langkah-langkah metode tadi. Nah, bagian itu harus diuraikan juga begitu. Apa yang kita lakukan, cara apa yang kita lakukan dalam mengkaji dan juga meneliti masalah yang ada di dalam karya ilmiah itu. Begitu, semuanya diuraikan di bagian ini. Bagian selanjutnya dari pendahuluan ini adalah lokasi penelitian. Apabila Love LK semuanya melakukan penelitian di suatu tempat, maka harus mencantumkan lokasi penelitiannya, kegiatannya dengan jadwalnya begitu, waktunya. Apabila memang penelitian itu tidak ada lokasinya, sifatnya bukan di suatu tempat, maka tidak perlu mencantumkan bagian ini. Bagian terakhir dari pendahuluan ini adalah sumber data. Tentu saja ya, penelitian ilmiah harus menyajikan dan juga memaparkan sumber data yang digunakan. Sumber data ini merupakan bahan yang diteliti begitu. Nah, apabila misalkan Love LK semuanya mengkaji sebuah buku, contohnya adalah sumber datanya dari buku begitu, contohnya misalnya novel, cerpen, tabloid, majalah, surat kabar atau hal-hal yang lainnya, maka sumber-sumber itu tuh harus dicantumkan, identitas sumber itu harus dicantumkan secara jelas, sejelas-jelasnya. Setelah pendahuluan, maka bagian selanjutnya yang harus ada pada bagian isi ini adalah kajian teori atau landasan teori. Kajian teori atau landasan teori itu tentu saja berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang kita teliti. Bisa berupa penelitian terdahulu atau bisa juga berupa mengenai teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli begitu, sesuai dengan bidang yang kita teliti. Nah, Love LK juga bisa menguatkan, menyanggah atau justru mempertanyakan dari teori-teori itu. Yang pasti di dalam kajian teori ini, teori-teori yang digunakan harus minimal 5 tahun begitu ya, 5 tahun yang lalu terbitnya begitu, atau dalam hal ini bukunya, karena itu kita juga harus memperhatikan kemutahiran dari teori yang kita gunakan. Tetapi jika semisalkan teori lama juga masih relevan dengan masalah yang kita teliti, jadi tidak apa-apa jika memang tidak ada lagi teori yang bisa digunakan selain teori yang bersangkutan. Sistematika selanjutnya di bagian isi ini adalah objek penelitian. Nah, di bagian ini harus dijelaskan mengenai situasi objek penelitian, lokasinya seperti apa, kemudian bisa juga menguraikan sejarahnya, menguraikan struktur organisasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan biasanya objek penelitian ini tuh ada di dalam laporan praktik kerja. Bagian selanjutnya yang sekaligus menjadi bagian paling penting di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pembahasan atau analisis data. Mengapa bagian ini penting? Sebab pada bagian ini terjadi kegiatan analisis data, sintesis permasalahan, kemudian analisis dan interpretasi penulis terhadap permasalahan itu seperti apa, kemudian juga di bagian itu berisikan pemecahan masalah. Selanjutnya, bagian yang paling akhir dari sistematika bagian isi ini adalah penutup. Penutup ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada simpulan dan juga saran. Nah, simpulan ini berisi ringkasan dari data atau bagian pembahasan tadi seperti apa, dan simpulan ini tuh harus menjawab identifikasi masalah dan juga tujuan dari penelitian itu. Semuanya disampaikan, hasil akhirnya itu disampaikan di dalam kesimpulan. Setelah kesimpulan atau simpulan, ada saran. Saran ini tuh berisikan mengenai saran dari peneliti sekarang untuk peneliti yang akan datang, ditujukan juga untuk kemajuan dari ilmu pengetahuan begitu ya. Nah, Love LK itu dia merupakan beberapa bagian yang harus ada di dalam sistematika bagian isi dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian sistematika yang paling akhir atau bagian akhir di dalam penulisan karya ilmiah itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini itu menjadi bagian yang paling mutlak juga di dalam penulisan karya ilmiah, karena dengan begitu kita kan mengacu begitu pada teori yang sudah kita singgung di kajian teori dan juga di pendahuluan. Nah, semuanya itu harus sumbernya itu dicantumkan di bagian daftar pustaka, sehingga nanti para pembaca bisa mengetahui rujukan yang kita gunakan itu sebenarnya yang mana. Nah, setelah
berisi mengenai daftar pustaka. Selanjutnya adalah daftar kamus. Daftar kamus ini tentu saja harus dipisahkan dari daftar pustaka. Dengan kata lain, penulisannya berada di lembar yang terpisah. Setelah daftar kamus, selanjutnya ada riwayat hidup penulis. Nah, riwayat hidup penulis ini tuh mencakup data pribadi, misalnya nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, prestasi jika ada, dan hal-hal pribadi lainnya yang sifatnya masih bisa dipublikasikan begitu atau diberitahukan kepada pihak lain. Nah, yang paling akhir adalah lampiran. Lampiran ini tuh berisi kelengkapan atau kebutuhan-kebutuhan selama proses penelitian itu berlangsung. Jadi ini mah tergantung dari kebutuhan si penulis itu sendiri atau tergantung pada si peneliti itu sendiri. Contoh dari lampiran misalnya gambar jika ada gambar, kemudian ada lampiran pertanyaan jika memang pada saat melakukan penelitian itu ada pertanyaan atau ada angket begitu ya, ada wawancara gitu. Nah, semuanya dicantumkan di bagian lampiran ini. Kemudian juga bisa surat-surat yang diperlukan atau yang digunakan selama proses penelitian itu berlangsung. Nah, untuk lampiran sendiri ingat kembali ya, itu bergantung pada kebutuhan yang si penulis butuhkan begitu selama proses penelitian itu. Baik, Love LK, barangkali itu saja ya pembahasan mengenai sistematika penulisan karya ilmiah seri 2, yaitu tentang bagian isi dan juga bagian penutup atau bagian akhir ya, lebih tepatnya begitu. Apabila masih ada yang dibingungkan, ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, bagikan seluas-luasnya, subscribe YouTube channel LK agar LK lebih semangat lagi begitu ya dalam memproduksi video untuk Love LK semuanya. Aktifkan juga notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.